proses untuk evakuasi atau pemindahan itu ada namanya nanti proses evakuasi secara manual dan menggunakan alat bantu nantinya. Nah, kalau untuk manual sendiri itu kita bisa menggunakan tenaga manusia untuk mengevakuasi korban. Nah, untuk evakuasi korban itu ada dari 1 penolong, ada 2 penolong, sampai 3 penolong dan terusnya. Nah, untuk 1 penolong ini biasanya untuk korban luka ringan nanti yang akan kita bantunya. Kalau untuk teknik 1 orang itu sendiri bisa nanti kita dengan cara merangkul dan memapah korbannya. Jadi posisinya 1 tangan di korban, nanti 1 tangan di bagian pinggang korban itu sendiri. Nah, ketika nanti ada korban kebakaran, itu biasanya penolong yang dilakukan 1 orang dengan cara mengikat tangan korban dulu pertamanya, terus melingkarin ke leher si penolong sambil nanti dia merangkak untuk mengevakuasi korban dengan cara menyeret sambil merangkak keluar dari asap, dari kerubungan asap di dalam ruangan. Untuk 2 penolong sendiri itu biasanya korban-korban yang sudah tidak bisa berjalan, yang butuh bantuan untuk diangkut. 2 penolong sendiri itu nanti ada posisi 1 di belakang korban, yang tepatnya nanti diangkat melalui bahunya, dan 1 lagi di bagian siku, bagian lutut kakinya. Nah, ini biasanya digunakan untuk evakuasi korban yang butuh cepat. Nah, kalau untuk menggunakan tandu sendiri, biasanya itu banyak penolong yang bisa nanti sampai 5-6 orang. Nah, proses ngangkatnya itu biasanya ditaruh dulu di paha sebelum kita langsung berdiri untuk mengangkatnya. Biar mencegah nantinya proses nanti ada kerusakan atau ada terkilir atau rusak nanti di punggung si pengangkat itu sendiri. Nah, ketika korban udah diangkat ditaruh di paha, baru dirapatin ke dada kita. Nah, dari situ baru proses kita mengangkat ke atas sambil berdiri. Kalau sambil berdiri usahakan ini tetap lurus. Jangan sampai nanti kita bengkok, takutnya nanti ada cedera di punggung si penolong itu sendiri. Jadi kita pas ngangkat dengan aba-aba 1, 2, 3, baru berdiri serentak sambil lurus. Untuk nurunin korban juga ke tandu, prosesnya sama dengan aba-aba. Jadi turun pelan-pelan, tetap dirapetin ke sini, taruh di paha, baru turunkan ke tandu. Ada beberapa tandu yang kita juga gunakan untuk proses evakuasi. Kalau tandu basket itu biasanya kita gunakan nanti di evakuasi ketinggian. Tandu LSB juga ada tuh, long spinal board, itu biasanya digunakan di ambulan juga atau untuk evakuasi di darat sendiri. Kalaupun nanti tandu-tandu yang tersedia tidak ada, kita bisa menggunakan tandu-tandu alternatif atau tandu-tandu buatan. Seandainya seperti kejadiannya itu di hutan, kita bisa menggunakan batang-batang atau pohon-pohon kayu yang nanti kita bikin jadi tandu. Ataupun nanti kita bisa memfungsikan kain sarung untuk tandu. Ada juga nanti kalau di bencana sendiri, itu kita juga bisa memanfaatkan daun pintu yang terbuat dari kayu kita digunakan buat tandu ketika kita nggak ada tandu di lokasi bencana itu. Kalau teman-teman itu melakukan evakuasi, tandu nggak ada, akhirnya digulung dengan flysheet, yaitu untuk penutup tenda. Akhirnya digulung ke korban, nanti baru diikatkan ke kayu, baru ditandu di depan dan belakang. Nah, untuk tandu sendiri itunya bukan kita yang menghampiri tandunya, tapi yang membawa tandu yang menghampiri ke korban.